Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Amrullah. Saya di sini akan membangun dan mengkonfigurasi sebuah web server menggunakan CentOS 8. Oke, langsung saja kita cek IP-nya. Di sini sudah terkonfigurasi. Kita melakukan cek koneksi dengan ping ke DNS Google. Oke. Selanjutnya kita masukkan perintah yum install bin utils mini. Untuk mengecek apakah ada updatean terbaru. Oke, di sini tidak ada yang dilakukan, berarti sudah terupdate. Kita masuk ke nano/etc/named.conf. Di sini kita masuk ke editor. Nah, di editor ini kemarin kita membuat konfigurasi nama untuk DNS kita. Oke, di sini ada allow query, kita rubah jadi 0/24. Kita cek lagi. Oh ya, di sini saya menggunakan DNS domain azmi.net.id. Oke, kita save dan keluar. Selanjutnya kita aktifkan dan restart service. Ketikkan perintah sistem ctl restart named, lalu sistem ctl enable named. Oke, selanjutnya kita konfigurasi zone ke firewall dengan perintah firewall min add min service sama dengan DNS min permanen. Oke, DNS telah aktif. Sekarang kita reload firewallnya dengan perintah firewall cmd min reload. Oke, buka cmd. Nah, sebelum masuk kita rubah dulu IP-nya, atau kita konfigurasi dulu IP di IPv4-nya. Oke, di sini kita gunakan use the following DNS server address. Masukkan IP yang telah kita gunakan atau IP yang telah terdaftar di DNS server. Oke, kemudian lakukan pengecekan kembali dengan perintah nslookup azmi.net.id. Oke, sudah bisa. Perintahkan kembali nslookup www.azmi.net.id. Oke, sudah bisa. Baik, langsung saja kita install web servernya. Di sini menggunakan Apache Web Server. Masukkan perintah dnf install httpd.
Oke, klik yes saja. Lalu tunggu pengunduhan hingga sampai selesai. Aktifkan instalasi yang sudah terpasang. Ketikkan perintah systemctl enable min now httpd. Oke, dan kita cek statusnya sudah aktif atau belumnya dengan perintah systemctl status httpd. Baik, di sini sudah aktif running. Daftarkan httpd ke service firewall dengan perintah firewall -cmd -add service sama dengan http permanen. Lalu reload firewallnya dengan perintah firewall cmd -reload. Langkah selanjutnya akan mengkonfigurasi MySQL karena di sini butuh sebuah database server dengan MySQL dan juga phpMyAdmin. Untuk menginstal MySQL, maka gunakan perintah yum install mariadb -server -y. Tunggu pemasangan paket hingga selesai. Oke, sekarang aktifkan service untuk MariaDB dengan perintah systemctl enable mariadb.service. Kemudian jalankan service MariaDB dengan perintah systemctl start mariadb.service. Baik, pada tahap selanjutnya yaitu membuat keamanan pada database dengan perintah mysql_secure_installation. Lalu klik Y sampai tahapan selesai. Oke, masuk ke database dengan perintah mysql -root -p. Masukkan passwordnya. Oke, di sini telah masuk. Kita exit saja. Selanjutnya kita akan menginstal phpMyAdmin dengan perintah yum install apple release. Tunggu hingga selesai.
Baik, selanjutnya kita akan menginstal repository langsung di webnya dengan perintah dnf install dnf min-utils http rpms.remi.net/enterprise/remi/release/8.rpm. Ya, tunggu proses pengunduhan dan pemasangan paket hingga selesai. Selanjutnya, reset modul PHP dengan perintah dnf modul reset PHP. Lalu, aktifkan modul PHP versi 7.3 dengan perintah dnf modul enable PHP remi 7.3. Ya, di sini kita akan install PHP dengan perintah dnf install PHP spasi PHP min opcatch spasi PHP min gd spasi PHP min curl spasi PHP min mysql nd spasi PHP min fpm. Ya, kita tunggu proses pengunduhan dan pemasangan paketnya hingga selesai. Oke, kita langsung install widgetnya. Tunggu hingga selesai. Oke, sekarang kita langsung menginstal phpMyAdmin melalui widgetnya langsung dengan perintah widget https files.phpMyAdmin.net/phpMyAdmin/5.0.4/phpMyAdmin 5.0.4 alanguage.zip. Baik, setelah mendownload kita mengekstrak file download tadi dengan perintah unzip min-d/var/www/phpMyAdmin 5.04 min-all-min-language.zip. Tunggu proses pengekstrakan file hingga selesai. Baik, selanjutnya kita akan mengecek file phpMyAdmin 04 language tadi dengan melihat di direktori var www apakah sudah ada atau tidak. Oke, jika sudah ada, kita akan langsung menginstal polyScore utils dengan perintah yum install min-y polyScore utils min-python min-utils. Selanjutnya, buat terlebih dahulu kepemilikan direktori tersebut dengan perintah chown min-rf apac/var/www/phpMyAdmin 5.04 alanguage.zip. Lalu masukkan perintah cmanager fcontext min-a min-t httpd _sys_rw _content_t kutip 2/var/www/phpMyAdmin 5.0.4 language buka kurung /titik bintang tutup kurung tanda tanya dan kutip kembali. Setelah itu kita ketikkan perintah restorecon min-rv/var/www/phpMyAdmin min 5.0.4 min a language
Kemudian edit konfigurasi di editor nano dengan mengetikkan perintah nano/etc/httpd/conf.d/phpadmin.conf dan masukkan script alias /phpadmin/var/w/phpadmin strip 5.0.4 min all language. Jika sudah, Ctrl X lalu save. Kemudian kita masuk dan login kembali ke MariaDB yang sudah keinstall tadi dan masukkan perintah SQL berikut. Green all on **to dalam kutip phpadmin dalam kutip dalam kutip localhost identified by dalam kutip 12 titik koma. Lalu masukkan perintah flash privilege titik koma. Ketikkan perintah exit untuk keluar. Selanjutnya kita restore HTTPD dan MySQL terlebih dahulu dan juga daftarkan MySQL ke firewall. Masukkan perintah system-ctl restart HTTPD, system-ctl restore MariaDB, lalu pasang firewallnya atau daftarkan firewall -cmd -add service dengan MySQL. Lalu jangan lupa untuk mereload firewallnya. Firewall -cmd -reload. Selanjutnya kita buka browser dan masukkan alamat domain kita atau IP yang kita gunakan. Di sini. Oke, sudah bisa. Sekarang kita buka phpadmin. Masukkan username dan password yang telah digunakan. Oke, masuk ke database, kita buat database-nya. Kita create. Lalu ke privilege, kita buat add user account. Username kita isi. Hostname kita ubah jadi localhost. Masukkan passwordnya. Lalu setelah selesai, ke global privilege untuk cek all semuanya. Go, cek lagi green-nya. Lalu go kembali. Masuk kembali ke CentOS. Selanjutnya masuk dulu ke directory home. Lalu kita akan menginstalnya di directory home. Untuk perintahnya wget https://wordpress.org/latest.tar.gz. Jika sudah, kemudian kita lihat apakah sudah terdownload atau belum. Ketikkan perintah ls, kemudian copy file yang sudah di-download tadi ke dalam directory /var www/html. Ketikkan perintah cp latest.tar.gz/var/www/html. Lalu cek lagi dengan perintah ls. Lalu kita ekstrak file tadi. Ketikkan perintah tar -zxvf latest.tar.gz -c/var/www/html. Tunggu hingga selesai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke folder WordPress. Ketikkan terlebih dahulu perintah cd untuk masuk ke direktorinya. Di sini kita masuk dulu ke direktori HTML untuk masuk. Lalu ketika sudah di HTML, ketikkan perintah cd WordPress. Setelah itu ketikkan perintah copy wp-config sample.php spasi wp-config.php untuk mengcopy file tersebut. Buka editor dan ketikkan nano wp-config.php. Nah,
Di sini kita rubah bagian database name-nya yang telah kita buat, db user dan db password. Sesuaikan dengan user dan akun yang kita buat di phpMyAdmin tadi. Jika sudah selesai, Ctrl X lalu save. Ganti nama folder dan ubah kepemilikannya dengan perintah chown -r apache.2 apache /var /www/html/wordpress/. Lalu kita masuk ke browser kembali, ketikkan azmi.net.ed/wordpress/wp-admin/install.php. Oke, set title-nya kita isi dengan domain kita, username-nya wp user, dan passwordnya kita isikan yang telah kita buat. Masukkan email. Oke, lalu kita bisa checklist atau tidaknya di bagian search engine visibility. Kita install langsung. Kita login sekarang. Masukkan user yang telah tadi dibuat dan juga passwordnya. Lalu kita login. Maka kita akan diarahkan ke tampilan dashboard dari sebuah CMS WordPress. Oke, sudah masuk dashboard. Sekarang kita buka FileZilla terlebih dahulu. Di sini masuk hostnya menggunakan IP yang telah kita konfigurasi. Masukkan username-nya root dan password kalian. Lalu quick connect. Oke kan saja. Ketikkan di remote site, ketikkan alamat var www/html. Masuk ke folder WordPress. Dan di local site kita buat sebuah directory terlebih dahulu. Kita buat directory wp-moi saja. Oke. Alamat di local site telah jadi wp-moi. Sekarang di Ctrl A, lalu kita download. Tunggu hingga proses selesai. Oke, transfer finish. Sekarang kita upload yang dari wp-moi ke folder HTML. Oke, Ctrl A, lalu kita upload ke folder HTML. Oke, tunggu prosesnya hingga selesai.
Oke, proses upload juga telah selesai. Sekarang kita kembali lagi ke halaman dashboard dari WordPress. Oke, sekarang kita buat page baru, add new saja. Di sini kita masukkan hello Azmi. Lalu kita publish. Oke. Selanjutnya kita masuk ke setting terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke bagian reading, bagian pembacaan sebuah website. Di homepage kita pilih static page, lalu pilih page yang telah kita buat. Lalu save change. Lalu kemudian kita buat sebuah post baru. Oke, kita masukkan post yang kita ingin masukkan. Kita buka galeri. Oke, di sini saya akan masukkan foto himpunan. Kita buat title-nya. Dan juga buat sebuah paragrafnya. Oke, jika sudah selesai lalu kita publish saja. Oke. Kita cek kembali postnya. Oke. Kita langsung buka halaman website kita. Tampilan homepage-nya seperti apa? Oke, sudah muncul. Hello Azmi. Dan di sini ada recent post. Nah, himtag follow kami adalah post yang telah kita buat tadi. Oke. Itu saja di video kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali.